Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun, saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, kita ketemu lagi dengan podcast Saga. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar parenting, yang mana parenting ini utamanya kita ingin berbincang bagaimana seorang ayah secara aktif melakukan ikhtiar-ikhtiar di dalam keluarganya untuk memberikan parenting terbaik bagi putra-putrinya. Untuk itu kita telah hadirkan 2 orang ayah yang masing-masing ini memiliki 3 orang putra-putri. Ada yang putra semua, ada yang putra dan putri, tapi sama-sama nih 3. Nah, sahabat keluarga, yang pertama adalah Bapak Rizky Hamid. Assalamualaikum Pak Rizky. Yang kedua adalah Bapak Hari Sutanto. Apa kabar Pak Hari? Siang, salam sehat Ibu. Salam sehat semuanya sahabat keluarga. 2 orang tamu kita ini nanti akan berbagi cerita seputar parenting yang dilakukan di keluarganya masing-masing. Namun sebelumnya kita coba lihat bagaimana fenomena seorang ayah ketika melakukan dialog dengan putra atau putrinya yang masih kecil, bahkan yang masih berusia 1 tahun atau 1 tahun lebih, di mana respons masing-masing anak itu bisa kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Ada 2 video yang akan kita saksikan. Yang pertama yang kami ambil dari channel YouTube DJ Pryor, seorang stand-up comedian sekaligus aktor Amerika Serikat yang berbincang-bincang dengan putranya yang masih berumur 1 tahun lebih. Video yang kedua kami ambil dari channel YouTube-nya Baim Wong dan Paula Van Hoven yang juga sedang melakukan interaksi dengan putranya. Kita lihat, kita saksikan bagaimana reaksi dari putra-putranya ini dalam video berikut ini. No. Okay. All right. Oh no, not this one. This is the grand finale of this. Okay, so that's Yeah, that's the last one. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh yeah. Right. Don't bring that again. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, I think that. Yeah. Apaan tuh? Sayang. Sekarang rempong deh ya, ada si pagar-pagar ini. Nggak bisa langsung grep turun. Sama tuh. Sama di rumah saya pasang pagar. Iya. Biar nggak naik turun kan? Emang? Jeruk. Mau jeruk papa? Ini nunjuk jeruk, ngasihnya air putih. Iya. Kita lihat wajahnya, ekspresinya ya. Dia kan masih ketika mamanya yang gitu dia masih tuh langsung kan, beda banget. Tuh kan, ini tuh nggak dibuat-buat kayaknya kan kayak gini nggak di skenario. Natural, ya. Natural. Anak kecil kan. Gini bentar kan nangis beneran. Ame mencep gitu. Dia tuh hatinya halus, tahu kayak aku. Nggak bisa dibentak. Makan lagi? Iya, makan lagi. Mama punya. Umbelnya. Bercanda. Nih, umbel. Bercanda. Umbel. Nggak boleh gitu lagi ya, bercandanya ya. Iya, jangan kaget, Pak. Iya, enggak. Ayo. Mobil dulu. Lumayan ini ngambeknya ya. Mau mobil. Iya, mau makan ini lagi? Jadi dia masih, jadi hatinya masih ya kelihatan kan. Iya, saya maaf. Gendong aja. Ini
Mau ini? Kan papa nggak sengaja sayang, bercanda sayang. Papa bercanda sayang. Sahabat keluarga, kita sudah menyaksikan 2 buah video yang saya kira video ini tidak direkayasa sama sekali. Reaksi yang ditunjukkan oleh seorang anak ketika berinteraksi dengan orang tuanya, terutama dengan ayahnya, bisa terlihat jelas. Bagaimana perlakuan DJ Pryor ketika mengajak berbincang terhadap anaknya dan direspons dengan begitu asiknya ketika nonton film Empire, dan ketika misalnya Mbak Im Wong walaupun bercanda, tapi namanya anak-anak tidak paham bahwa itu bercanda, yang diketahui ada suara teriakan, dan suara teriakan itu mendapatkan respons yang luar biasa kita bisa saksikan tadi. Nah, sahabat keluarga, dari 2 video yang saya kira video ini betul-betul ketika syutingnya itu alamiah ya, natural, begitu saja apa adanya, dapat kita memetik berbagai pembelajaran tentunya. Nah, untuk itu saya ajak sahabat keluarga berbincang-bincang dengan 2 orang narasumber saya, Pak Rizky dan Pak Hari. Kita tadi saksikan ya 2 buah video. Itu bagaimana tanggapan Pak Rizky dulu? Iya, itu menurut saya sangat menarik ya Bu, apa yang tadi DJ Pryor maupun tadi yang Mbak Im ya, apa namanya, bagaimana reaksi sang anak ketika ibunya bereaksi dan ayahnya bereaksi, itu berefek berbeda dengan si anaknya tadi, si bocahnya. Gimana kalau yang DJ Pryor itu komunikasi yang nggak jelas tapi bisa bisa ditangkap. Yang saya yakini ketika saya punya anak 3 nih Bu, saya yakin itu yang namanya bahasa ayah dengan anak itu dimulai, kalau saya meyakini Bu, mulai dari dalam perut itu sudah ada komunikasi antara ayah dan anak. Seperti yang coba saya lakukan Bu, anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai bahkan anak saya yang ketiga nomor sudah 8 tahun itu komunikasi yang saya coba bangun itu mulai dari dia tidur, kita coba ceritakan, kalau istilah kami itu biasanya kita bilang story time. Jadi walaupun masih bayi itu saya ceritain Bu, jadi kalau dikali 8 tahun kali 365 hari itu sekian ribu cerita yang saya udah ceritakan ke anak yang pertama sampai yang ketiga. Bahkan sampai yang terakhir pun, ini yang anak nomor yang pertama yang sudah umur 8 tahun sampai sekarang pun masih nagih kalau setiap malam cerita, papa cerita, ayo, walaupun ceritanya itu lagi gitu. Tapi minimal ketika kita sering cerita, sering komunikasi sama anak, walaupun kita tidak seintens dengan maminya ya, yang mungkin ketemunya dari pagi sampai sore sampai malam. Ya, tapi itu berefek atau berdampak kepada anak gitu. Bagaimana akhirnya ketika kita berlaku sesuatu itu pasti akan ada dampaknya ke anak. Kepada anak, terutama kelekatan ya. Faktor kelekatan seperti tadi contohnya DJ Pryor dengan bahasa dewasa, orang dewasa sebagaimana orang dewasa bertutur kata, walaupun anaknya ini belum dapat berbicara secara jelas dalam mengucapkan kata-kata, tapi DJ Pryor berusaha untuk menanggapinya seolah-olah dia sudah bisa berbahasa dalam bahasa yang jelas seperti orang dewasa, dan mereka berinteraksi sebagaimana layaknya 2 orang yang sedang berinteraksi mengomentari sebuah film. Ini yang tadi mungkin Pak Rizky sebutkan, mulai dari kandungan sudah dilakukan komunikasi dengan caranya masing-masing ya, lalu kemudian juga dengan seringnya memberikan cerita dan sebagainya kepada anak. Ini kan lalu timbul kemudian di dalam hati masing-masing, baik ayah maupun di hati anak ini semacam linkage ya, semacam kelekatan ya, kedekatan, sehingga komunikasi ini dapat terbina dengan baik. Tapi sebaliknya tadi seperti yang dicontohkan, walaupun bercanda, begitu Baim ini teriak maka anaknya terlihat sangat sedih, terlihat sangat kecewa, dan untuk recovery-nya
itu juga tidak mudah tadi saya lihat di video tadi. Sudah agak lama juga ini untuk recover dari kondisi kecewa atau mungkin sedih ya, sedihlah tentunya seorang anak seperti itu. Nah, Pak Hari, kalau melihat dari pengalaman yang tadi di video ini gimana kalau menurut Pak Hari? Ya, kebetulan saya punya anak 3 ya Bu ya, di usia yang cukup berbeda. Dari film yang pertama kita bisa menyaksikan bersama-sama bahwa terjadi komunikasi yang intens Bu, tidak seperti ayah sama anak, padahal anaknya mungkin usia 1 tahun lebih ya Bu ya. Iya kayaknya gitu. Tapi secara komunikasi seperti layaknya orang dewasa, anaknya juga tidak sadar kamera, secara komunikasi dengan ayahnya secara intens, paham gitu loh apa yang disampaikan, yang tadi bersama-sama ayahnya kita menyaksikan film DJ Prayer. Ya, Grand Final Empire ya Bu Iya, ya. Empire. Seperti itu sih Bu. Kalau untuk yang Mbak Im Wong tadi ya, saya melihatnya Bu bahwa karakter sifat manusia sejak lahir itu sudah terpatri Bu. Bahwa anaknya Mbak Im Wong yang bernama Kiano ya, itu lebih sensitif Bu, tadi seperti yang disampaikan ibunya ya, Paul, bahwa Kiano lebih sensitif. Pas Mbak Im teriak dia terasa baper. Terus betul yang tadi disampaikan Ibu, recovery-nya untuk diamnya lagi setelah dia menangis agak lebih sulit. Nah, jadi ada sifat-sifat yang memang mendasar dari masing-masing manusia yang dilahirkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang tugasnya orang tua. Pada prinsipnya semua anak lahir dalam keadaan suci, tinggal orang tua mewarisnya mau seperti apa. Itu sih Bu pengalaman yang mungkin saya sampai dengan sampai saat ini ya, seperti itu. Nah, sahabat keluarga, kalau tadi kita mendengar ya apa yang dilakukan Pak Rizky dan Pak Hari, lalu kemudian kita kembali lagi belajar dari situasi atas 2 video yang kami putarkan tadi dengan situasi yang berbeda. Satunya memperlakukan anaknya dengan sangat intim, santai, dan juga seolah-olah dia betul-betul paham. Dan saya yakin dia memang paham. Dengan melihat gambar, anak ini paham, lalu kemudian berkomunikasi dengan cara masing-masing, lalu timbullah bindingnya ya, binded, dan juga kelekatan serta nyambung gitu antara ayah dengan anak. Dan sebaliknya tadi dicontohkan ya, ketika Paulanya yang teriak, ini anaknya Kiano ini masih ngerengek saja karena teriakan seorang ibu dengan teriakan seorang ayah itu dampaknya sangat berbeda terhadap anak. Nah, jadi sahabat keluarga, jadilah kita sebagai orang tua dalam posisi masing-masing sehingga putra-putri ini secara otomatis akan merasakan kehangatan ibunya, walaupun ibunya ini melarang, ibunya ini sedikit meneriakkan suara yang lebih kencang dari biasanya, tapi si anak ini sudah tumbuh secara inherent di dalam hatinya, di dalam dirinya bahwa ibu saya ini adalah ibu saya, memberikan kehangatan, kedamaian. Tidak demikian dengan ayah yang tidak mengandung. Nah, begitu dilakukan seperti tadi contohnya teriakan, reaksinya sangat berbeda 180 derajat. Ini kan kita tidak direkayasa dari video ini. Terima kasih ini kepada Mbak Im Wong dan Paula merekam hal ini untuk pembelajaran, tentu saja. Untuk pembelajaran agar parenting, lalu kemudian tumbuh kembang anak, cara-cara kita membesarkan anak, ini bisa kita lakukan, ikhtiarkan dengan semakin lebih baik lagi dalam posisi seorang ayah dan dalam posisi seorang ibu. Nah, kembali lagi kita bincang-bincang kepada dengan Pak Rizky dan Pak Hari. Kalau melihat ya sekarang ini perkembangan zaman ini kan sudah luar biasa. Di samping kita melakukan parenting yang sifatnya konvensional, barangkali yang dulu diturunkan juga oleh orang tua kita kepada kita, dan itu tidak terhindarkan, pasti sedikit banyak akan melekat pada diri kita dan akan terajarkan lagi kepada anak-anak kita. Tapi zaman juga sudah mulai berubah, utamanya sekarang ini fenomena pemanfaatan gadget yang luar biasa. Nah, ini gimana nih kalau Pak Rizky, gimana nih tentang pemanfaatan gadget untuk anak-anaknya seperti apa? Gadget Bu pasti jadi masalah di setiap rumah. Pasti setiap orang tua nggak ingin anaknya itu kecanduan akan gadget. Itu saya yakin udah sifat alaminya semua orang tua. Namun kalau kami nganggapnya itu gadget itu perang Bu.
kami berdua nih, saya sama istri, gadget itu perang. Jadi kapanpun dan dimanapun itu kita perang, Bu. Di rumah, di di jalan, di mobil dan sebagainya. Cuman ketika kita di rumah neneknya kita kalah perangnya, Bu. Jadi nenek itu udah jadi pembela utamanya dari anak-anak kita deh. Jadi memang tapi kadang kita memang suka ya lepas lah gitu kadang-kadang beberapa waktu. Tapi ketika kita kenapa kita perangin gadget, Bu, sebetulnya banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya kalau kami bilang gitu dari gadget. Banyak hal-hal mungkin yang positif yang bisa kita ambil dari satu buah gadget, dari sebuah layanan ya. Tapi ketika itu tidak terkontrol, maka itu sangat luar biasa efek dampaknya, Bu. Contohnya sebagai salah satu yang saya ingat aja. Misalnya ada salah satu contoh karakter Marvel, misalnya Spider-Man ataupun apa gitu, yang kita mungkin kalau orang tua yang hanya ngelihat, oh anak saya lagi nonton Spider-Man gitu. Ternyata kalau kita ajak nontonnya bareng, Bu, itu Spider-Man-nya Masya Allah. Itu ngaco deh, Bu. Kontennya ya? Kontennya, Spider-Man-nya itu nanti ada yang Spider-Girl-nya, nanti kontennya itu konten-konten dewasa masuk di situ. Artinya memang ketika kita memberikan akses kepada anak untuk mengakses gadget, entah dia bentuknya handphone kah atau tontonan dalam YouTube kah, itu peran pendamping orang tua itu harus. Nggak bisa tuh anak tuh dilepas begitu saja kontrol main gadget. Games pun sama, Bu. Games ketika kita download games dan kita taunya oh iya dia sedang main games misalnya shark gitu ya, Hungry Shark, itu mainan ikan paus. Tapi ketika lagi iklan itu isinya banyak nggak benernya gitu. Artinya sebisa mungkin ketika ada games kontrol lah games itu di dalam rumah. Makanya saya bilang itu perang buat saya, termasuk orang yang peduli, yang nggak pengen anak itu kecanduan gadget. Makanya alhamdulillah, Bu, di rumah kami ketika anak-anak di rumah semua layanan akses digital itu kita batasi. Artinya ketika di handphone kita gunakan safe mode yang memang betul-betul gamesnya itu yang memang sudah terpilih yang nggak bisa ada, dan itu pun kita kita berikan waktu gitu. Dan juga misalnya YouTube, misalnya kita mau berikan dia akses nonton YouTube. YouTube-nya pun kita kasih YouTube Kids, Bu. YouTube Kids yang memang di dalamnya itu nggak ada konten-konten yang yang dewasa ataupun selipan-selipan yang memang betul-betul disaring. Jadi artinya sebisa mungkin yang seperti itu ketika kita memberikan akses dan tetap kita dampingi, jangan dilepas. Saya ingin menambahkan tadi selain YouTube, selain dari smartphone Android yang ada fitur safe mode-nya, aplikasi-aplikasi streaming berbayar seperti Netflix, Disney Hotstar Channel itu juga ada, Bu, fitur safe mode-nya. Itu yang bisa menjaga orang tua untuk anak-anak kita menghindari dari konten-konten film-film yang bukan sesuai dengan umurnya. Itu ya. Saya tanya dulu nih sebelum ke Pak Hari. Kok tadi dibilang Spider-Man itu tontonan anak-anak apa dewasa? Kok seperti ada notifikasinya nggak? Kalau di YouTube kan bebas, Bu. Spider-Man-nya itu kayak yang seakan-akan dia yang kartun aja gitu, Bu. Kartun yang memang gitu, kartun anak kecil gitu. Tapi di sisi lain ada isinya kontennya yang memang sengaja kayaknya merusak kalau saya pahami. Jadi memang dia sebenarnya untuk kartun seolah-olah untuk anak kecil, di dalamnya ada konten dewasa. Di dalamnya konten dewasa. Itu yang perlu diwaspadai sahabat keluarga. Terima kasih nih Pak Rizky informasi. Nanti kita kembali ke Pak Rizky, tahan dulu di situ. Kita ke Pak Hari. Kalau untuk Pak Hari gimana? Iya. Jadi bukan PR kita berdua ya, Bu, ya, terkait dengan gadget. Mungkin jutaan orang tua yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, jadi memang harus selektif, Bu, karena banyak banget konten-konten yang secara isi itu nggak ramah terhadap anak, dan itu memang harus benar-benar. Jadi kalau saya mau mengumpamakan seperti ini, Bu, bahwa anak yang sudah kecanduan game atau gadget itu pembunuh waktu yang paling nyata, Bu, karena akan terbengkalai yang namanya dia sekolah, tugas-tugas sekolah, PR. Kedisiplinan dari sisi waktu juga agak berkurang. Jadi kita sebagai orang tua, pengalaman saya ya harus selektif memang dari sisi waktu dan pemakaian terhadap gadget terhadap anak-anak saya.
paling kita batasin ya Bu ya, biasanya di hari libur Sabtu Minggu itu pun harus dengan pengawasan dan pendampingan kita berdua. Mungkin Kalau itu Bu. kalau nggak Sabtu Minggu hari biasa? Hari biasa kan kalau yang besar kebetulan kan udah sekolah ya Bu, Jum. Itu kalau Jum itu biasanya kebetulan saya masih ada orang tua Bu di rumah. Jadi benar-benar mengawasi karena kan saya dan istri juga bekerja ya Bu ya. Hampir 12 jam kondisi di rumah itu kita juga masih bisa Diawasin sama eyangnya Bu. eyangnya. Jadi fungsi apa namanya pengasuhan alternatif jika orang tua bekerja juga ini sangat memang diperlukan ya tetap. Jadi intinya tadi sahabat keluarga adanya satu pembatasan ini bisa diinstal langsung di dalam gadgetnya itu sendiri. Di sana ada berbagai fitur yang bisa membatasi baik waktunya dibatasi, lalu kemudian juga tayangan-tayangannya dibatasi secara digital juga di dalam gadgetnya itu langsung. Kids mode. Iya, kids mode-nya, ada kids mode-nya. Lalu kemudian waktunya juga ada kayak timernya gitu ya, ada kayak timernya. Nah, maka PR kita bersama juga bagaimana selaku orang tua ini harus secara digital itu illiterate. Jadi bukan illiterate, literate ya. Jadi literasi digital itu harus kita tingkatkan bersama-sama. Nah, sahabat keluarga, ngobrolnya ini dengan ayah-ayah ini. Kalau mama muda kan mamut ya, kalau ayah muda apa? Marmut. Nah, sahabat keluarga, kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya ya dengan ini pengalaman nyata yang diterapkan oleh 2 orang ayah muda ini. Pak Rizky tentu dari 3 orang putra-putrinya, nomor 1 laki, 2 perempuan, 2 perempuan, ketiga perempuan. Ini pastinya karakternya berbeda-beda. Bagaimana Pak Rizky ini memberikan pengasuhan kepada 3 orang anak yang karakternya berbeda ini? Ya. Setiap anak betul Bu memiliki karakter yang beda-beda. Makanya kami sebagai orang tua muda itu haus akan ilmu parenting sebetulnya Bu. Bagaimana ketika ada karakter anak yang seperti ini kita harus berbuat apa, dan kalau yang seperti ini berbuat apa. Apalagi yang namanya laki-laki dan perempuan itu treatmentnya pasti beda banget gitu. Yang pertama mungkin kalau kayak tadi di videonya siapa yang kedua, videonya Baim dibentak dikit susah baper. Kalau anak saya itu yang laki juga gitu Bu, karena memang kalau kami ini di rumah ini membahasakan itu ibu teman belajar, ayah teman bermain. Jadi betul-betul ketika ayah itu teman bermain, kita teriak dikit, ini teman mainnya marah, beda sama teman belajarnya yang marah, gitu. Jadi memang ketika kita pendidikan pola asuh atau parenting itu kita namanya sebagai ayah muda itu haus Bu. Artinya dunia perkembangan psikologi anak itu terus berkembang, terus perkemajuan teknologi juga berkembang. Kalau zaman dulu umuran saya yang lahir di era tahun 80-an dengan yang sekarang, kalau zaman dulu saya nonton TV itu udah disaring. Doraemon udah pasti disensor sama badan sensor. Betul. Ya kan? Terus tayangan-tayangan lain sudah disensor. Tintin kalau baca ya. Udah disensor. Iya, nah, benar. sekarang itu YouTube lepas. Semua Betul. bisa masuk, konten semua bisa masuk. Iya. Nah, maka dari itu secara psikologi anak juga kita harus bisa memahami ketika anak itu butuh hiburan seperti apa yang harus kita berikan gitu. Karena kami sendiri pun kita nggak kepingin juga anak kita juga nanti ke depan tumbuh kuper, Bu. Iya. Tumbuh kuper, anaknya yang di dunia lain sana aktif dengan gadgetnya, aktif dengan dunianya. Tapi ketika anak kita tidak juga dikenalkan karena terlalu dikungkung, nanti ketika dia dilepas di sekolah dia nggak bisa bersosialisasi sama temannya. Artinya kita bisa arahkan dengan metode-metode yang baik gitu. Tarik ulur ya. Tarik ulur yang baik gitu.
Iya. Itu sih Bu. Aduh benar banget ini. Ada satu poin yang saya kira betul banget ini, sahabat keluarga. Dulu memang Badan Sensor Film ya, BSF ya namanya, atau juga yang pokoknya tayangan di TV, tayangan di bioskop itu semua sudah melalui Badan Sensor. Sekarang bioskopnya seluruh dunia marak, yaitu bioskopnya YouTube. Ya, YouTube itu kan luar biasa, jadi bioskop di sana, jadi segala rupa lah, jadi TV dan sebagainya ini YouTube. Yang tayangannya tidak ada yang mensensor sama sekali. Nah, maka fungsi sensor itulah kemudian tadi yang diperankan oleh Pak Rizky dan juga istrinya. Nah, untuk Pak Hari gimana nih Pak Hari? Untuk anak 1, 2, 3 kan pasti punya keunikan yang berbeda-beda. Nah, itu harus bisa kita pahami dengan detail. Kan kita nanti berdiskusi aja Bu, saya sama istri ya, untuk karakteristik masing-masing anak saya. Intinya kita harus mengkondisikan semua permasalahan yang ada di rumah dengan mendidik anak tuh harus putus di rumah Bu. Jadi karena semua solusi pasti ada jalan keluarnya, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Apalagi kita mendidik anak yang hampir tiap hari, walaupun kita berdua bekerja, hampir tiap hari pasti ketemu Bu dengan anak. Kita pasti tetap berinteraksi. Insya Allah sih sampai hari ini belum ada perbedaan ya Bu ya, secara pandang maupun cara faktual kita mendidik anak saya dengan istri. Iya. Mungkin itu Bu. Tambahan satu lagi boleh Bu? Silakan. Jadi ketika kita terjadi perbedaan pendapat antara ayah dengan suami sama istri di rumah, itu kalau kami juga mengupayakan Bu, kita tidak arguing, tidak berdebat di depan anak. Jadi ketika misalnya kita tidak sependapat sama istri, bilanginnya nanti di belakang aja, jangan di depan anak. Jadi itu bisa seakan-akan nanti kalau saya berpendapat itu ngajarin anak nanti ngelawan gitu. Jadi artinya ketika kita ada sesuatu yang tidak sepakat antara ayah dan ibu, kita bicarakan di belakang, dan kalau bisa sebelum polanya seperti apa. Dan tadi itu juga banyak kita dapatkan ketika kita sering mengikuti kelas-kelas parenting Bu. Jadi dan ini saya juga sering ikuti mulai dari kelas waktu itu kelas laktasi ya. Jadi waktu istri saya hamil, kita ikut kelas laktasi. Ketika kita ikut kelas laktasi, kita diajarin, ayah, kalau nanti istrinya baru lahir, nanti harus begini, harus dipijitin begini, nggak boleh bikin pusing, nggak boleh bikin ini, nanti nggak ini, nggak itu, nggak ini, gitu. Dan itu kita teruskan, kita terapkan ketika sampai ke pola pengasuhan. Jadi kita nggak sendirian mikir, karena kita sendirian mikir bisa salah. Kita ngikutin pola asuh yang sudah turun-temurun mungkin nggak cocok dengan zaman sekarang. Gitu. Ada yang mungkin perlu disesuaikan, yang itu perlunya kita ikut kelas parenting. Iya, terima kasih, ini luar biasa ya. Kalau seandainya seluruh orang tua juga memiliki kepedulian dan juga memiliki hal-hal upaya ikhtiar seperti yang dicontohkan oleh Pak Rizky dan Pak Hari ini, saya kira tumbuh kembang anak itu bisa terjadi dengan sangat baik. Tadi itu betul juga ya, kelas-kelas parenting ini memang sangat esensial, karena dari mana lagi kita akan menambah ilmu, dari mana lagi kita akan menambah pengetahuan dan juga mengetahui hal-hal baru terkait dengan perkembangan parenting kalau bukan dari kelas-kelas semacam ini yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memang authorized, yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang jelas bertanggung jawab. Ini bagus sekali nih, mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dengan ini, dan saya memang melihat ya luar biasa yang dilakukan oleh dua sosok ayah muda ini, memiliki kepedulian, kesempatan, dan juga ikhtiar upaya untuk senantiasa menghadirkan parenting yang terbaik untuk putra-putrinya yang tercinta di rumah. Ini terima kasih, ini mudah-mudahan jadi inspirasi banyak orang. Nah, Pak Rizky sama Pak Hari ini, sudah tadi kita lihat ada memang perbedaan karakter anak, ada situasi di mana tidak seluruh hidup jam, detik, menit kita ini mulus-mulus juga perasaan dengan pasangan dan sebagainya ya. Tapi tadi itu ada satu hal yang saya garis bawahi, bagaimana kemudian sebagai suami ini mengupayakan agar
istri, ibu dari anak-anak ini tetaplah dihargai, dihormati walaupun ada hal yang tidak disepakati. Ini saya kira merupakan upaya yang sangat baik. Juga ketika dilakukan ikhtiar belajar parenting, tujuannya agar istri ini menjadi nyaman dan happy. Seorang istri yang nyaman dan happy, maka kenyamanan dan kebahagiaan itu akan tercermin ke seluruh kehidupan, kembali lagi juga ke suami dan ke anak-anak tentunya. Nah, sehari-hari nih Pak Rizky, apa saja hal-hal yang walaupun mungkin bagi orang lain gitu aja, tapi tidak gitu aja kalau ini dijadikan habit tiap hari ya, untuk menghadirkan suasana di rumah baik untuk anak maupun untuk pasangan ini. Ya, ketika tadi Ibu katakan habit, bagaimana habit itu betul-betul bisa membentuk pola karakter anak, itu saya percaya banget, Bu. Karena seperti tadi contoh yang seperti saya katakan ya, ceritakan di awal. Contohnya habit kami di rumah itu ada story time, yang mana setiap malam itu waktunya kami untuk katakanlah untuk memberikan cerita-cerita baik sehingga itu tertanam di dalam dirinya. Mungkin ceritanya macam-macam. Contohnya anak saya yang pertama yang laki-laki demen banget sama yang namanya dulu fire truck, pemadam kebakaran. Itu ceritanya macam-macam, Bu. Mulai dari pemadam kebakaran yang masuk ke kali, terus ntar ditolongin sama helikopter. Terus mulai dari itu pemadam kebakaran, mobilnya mogok, apa yang mesti dikerjakan, dan cerita-cerita yang seperti itu tuh sangat tertanam. Dan surprise-nya lagi, Bu, ada beberapa waktu yang saya coba ceritakan itu katakanlah di awal bulan, di akhir bulan ternyata nanya, yang waktu itu kenapa mobilnya kenapa gitu. Artinya benar ya, yang saya ceritain itu betul-betul ketanam di kepalanya. Dan ketika itu dijadikan sebuah habit, contohnya kecilnya lagi misalnya jam makan, Bu. Istri saya luar biasa di rumah. Jam makan itu tepat. Jam 8 makan. Jam 9 snack. Jam 12 makan lagi, harus makan. Jam 4 snack lagi, dan seterusnya. Jadi pola yang sekecil seperti itu aja nanti bisa berdampak ke yang lain gitu. Seperti contohnya misalnya sekarang yang sudah saya rasakan banget nih, Fatir yang nomor 1, Bu. Cara dia untuk bertanggung jawab untuk sholat misalnya, Bu. Untuk sholat. Dia belum pernah saya kasih, belum punya kewajiban untuk sholat, umurnya masih 8 tahun. Tapi ketika ketinggalan sholat subuh nangis, "Pak, aku kok nggak bangunin?" gitu. Nggak bangunin, artinya dia udah punya nih tanggung jawab. Karena dari hal-hal pola kecil, yang kecil-kecil tadi itu, yang kecil-kecil tadi dijadikan rutinitas, maka dia ngelihat papa maminya itu punya rutinitas dan dia ikutin, ajak. Mulai dari misalnya tadi tentang sholat, umur 2 tahun walaupun baru bisa jalan, kita sholat, ayo ikut sini, walaupun dia nggak bisa sholat, walaupun dia tiduran, tapi sampai gede itu jadi sebuah pola gitu, Bu. Jadi sebuah pola, dan udah besar kita nggak usah pakai nyuruh dia lagi, udah bisa gitu. Itu yang saya rasakan. Luar biasa ya. Jadi pembiasaan dan rutin, dan itu berulang, repetisi terus dan konsisten dilakukan. Jadi menjadi sebuah habit dan itu tertanam nilai-nilai positifnya. Nah, kita sekarang dengerin Pak Hari gimana ini hal-hal yang ditanamkan untuk putra-putranya. Terima kasih, Bu. Untuk saya dengan istri biasanya untuk hal-hal yang prinsip ya, Bu, ya, kayak pendidikan agama, sholat itu memang harus dipaksa, Bu. Kenapa harus dipaksa? Karena kita berkeyakinan agama itu jadi fondasi hidup, jadi pandangan hidup. Jadi saya punya anak, kalau memang sudah bisa diajak sholat berjamaah memang harus, Bu. Dari dipaksa, dari sisi waktu, dari sisi sholat 5 waktu, nanti jadi kebiasaan, Bu. Dan alhamdulillah anak-anak saya yang pertama dan yang kedua, alhamdulillah sih, Bu, ya, 5 waktunya masih jalan, masih seperti itu. Karena memang kita sebagai orang tua harus ada yang namanya pendidikan agama yang paling penting, Bu, itu pandangan hidup. Terus karena anak juga itu dunia bermain ya, Bu, ya, kadang-kadang kalau saya lagi buat rumah tuh saya memposisikan kadang seusia anak-anak saya, Bu. Saya akan main seperti anak-anak
seusia anak-anak saya. Jadi kadang-kadang nggak perlu ada gap antara ayah sama anak tuh, biar anak juga lepas gitu. Itu mungkin Bu simpel kalau saya, tapi prinsipnya adalah kadang-kadang ya menanamkan yang baik, nilai agama sedini mungkin, insya Allah anak kita hidup akan lebih terarah. Amin. Seperti itu. Amin, amin. Mungkin satu lagi Bu, Iya. saya juga sering tanamkan dengan model mindset Bu. Contohnya kecil itu ketika bayi, anak-anak saya masih tumbuh bayi, itu yang namanya kita nyanyi, selain kita nyanyi salawat, kita juga sering nyanyiin itu yang karakter-karakter baik Bu. Misalnya abang baik, abang ganteng, abang hebat, paling pinter gitu. Dan artinya, dan ketika dia sekarang nih udah besar Bu, dia ngerasa paling pinter, ngerasa paling ganteng, ngerasa paling hebat, dan PD-nya luar biasa jadinya di sekolah. Itu yang coba saya udah buktikan dari kecil itu, walaupun belum bisa ngomong, saya gendong-gendong gitu, nyanyiin sholawat, nyanyiin masukan baik. Itu ketika besar dia ngerasa loh Bu, ngerasa oh iya, jadi aku kan paling hebat, aku kan pintar, aku kan ini, aku kan itu gitu. Iya. Jadi memang kan dalam diri manusia itu bisa bereaksi dari ucapan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya senantiasa mengapresiasi, orang tuanya senantiasa memberikan peluang untuk berkreasi, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri tentunya. Seperti tadi itu kan, ini kan sudah bukti juga ya dari praktek yang dipraktekkan oleh teman-teman, dan ini sudah banyak juga pakar-pakar psikologi yang menyebutkan itu. Kalau anak dibesarkan dengan bentakan, dengan teriakan, dia akan menimbulkan masalah. Dia mungkin bisa minder, dia mungkin bisa terluka hatinya, dan dia akan bisa macam-macam. Kalau dia introvert, dia bisa jadi anak minder. Kalau dia ekstrovert, dia bisa jadi anak yang sangat merusak ya, memiliki daya rusak gitu, juga memiliki karakter yang tidak baik lainnya. Maka parenting ini sangat penting. Nah, sahabat keluarga, kita sudah mendengar berbagai ikhtiar tadi ya, upaya-upaya para ayah ini. Dan saya sekarang balik nih, dari tadi nih Pak Rizky terus ya. Sekarang kita coba dari Pak Hari. Pak Hari, dalam mendidik anak atau juga dalam memberikan suasana di dalam keluarga ini tentu ada nilai-nilai keluarga ya. Ini loh nilai keluarga kita, diantaranya misalnya nilai kedisiplinan. Begitu bagaimana Pak Hari ikhtiarnya dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, dan mungkin ada nilai-nilai lainnya kepada anak-anak yang ada di rumah. Iya, makasih Bu. Memang untuk anak Bu, pengalaman saya dengan istri ya, contoh yang paling dekat di rumah anak adalah kita Bu sebagai orang tua. Jadi biasanya kita tuh memberikan contoh seperti misalnya waktu untuk sholat tepat waktu. Untuk anak yang sudah punya kewajiban, Ibu, itu anak pertama saya udah umur 10 tahun Bu. Itu udah kewajiban. Terus yang kedua, makan, kalau sehabis makan tuh Bu harus taruh Bu di meja makan. Jadi hal yang kecil dulu Bu ya, mereka jadi terbiasa Bu. Dan kita juga punya kebiasaan kalau saya berangkat ke kantor atau pulang kantor Bu, kalau memang masih ada anak-anak, biasanya saya selalu salim, peluk dan cium Bu, selalu itu saya lakukan. Dari disiplin waktu juga memang benar Bu, dari sedini mungkin anak kalau sudah memiliki disiplin waktu, insya Allah bermanfaat buat dirinya Bu, kelak dia besar. Jadi tahu porsi mana, penggunaan waktunya, barang apa yang dipakai, lokasi tempatnya di mana. Jadi hal-hal yang kecil aja Bu, hal-hal yang kecil kalau dibiasakan insya Allah jadi hal yang nggak sulit Bu, hal yang biasa. Mengambil barang, Iya, mengambil barang di mana, kembalikan lagi ke betul, tempatnya, Bu. waktunya Waktu. ajan, sholat, Betul. waktunya makan di mana piring, setelah makan Betul, Bu. bawa kemana piringnya. Betul. Itu sudah Hal-hal hal-hal kecil. yang seperti itu dipraktekkan Iya, ya. dipraktekkan. Sama ini Bu, menghargai orang tua Bu. Iya. Jadi siapapun tamu yang berkunjung di rumah, entah itu saudara atau itu, selalu salim Bu, salim, cium tangan. Itu yang nggak boleh hilang Bu dari budaya kita ya Bu ya. Budaya kita sebagai orang Timur di Indonesia seperti itu sih Bu, simpel-simpel aja kalau untuk saya pribadi sebagai orang tua. Iya, tapi simple tapi Bermakna. bermakna. Betul. Simple bermakna,
Warisan Bu, warisan yang paling mengandung utama. nilai kebaikan, nilai penghormatan, Iya. nilai penghargaan, serta juga nilai-nilai kedisiplinan. Ada waktunya makan, ada waktunya mengembalikan Iya. piring pada tempat yang seharusnya, Betul. mengembalikan mainan ke tempat seharusnya, dan juga ketika harus beribadah. Ya, itu hal-hal yang saya kira sangat baik untuk dilakukan oleh sahabat keluarga pada setiap harinya di rumah masing-masing. Sekarang Pak Rizky, gimana nih Pak Ya, Rizky? mungkin nambahin aja yang dari tadi Pak Iya. Hari sampaikan ya. Ketika kita kepingin anak kita disiplin, kepingin anak kita tanggung jawab, sebetulnya kalau yang kami coba lakukan itu kasih kepercayaan. Kasih kepercayaan, mulai dari hal kecil. Misalnya contohnya anak saya yang pertama, Fatir. Fatir kasih kepercayaan di rumah untuk jagain maminya gitu. Fatir yang paling gede kasih kepercayaan dia untuk jagain adiknya yang nomor 2, yang nomor 3. Jagain itu gimana? Jangan bikin nangis. Jangan digangguin gitu. Diajak bercanda boleh, ajak main. Kalau lagi main Lego ikut bantuin di situ. Itu bentuk dia punya tanggung jawab sama adiknya, punya tanggung jawab sama keluarganya, punya tanggung jawab sama maminya gitu. Untuk contoh tanggung jawab tadi, jadi artinya ketika di rumah itu tidak perlu disuruh, dia udah kerjain sendiri, sudah lakukan sendiri. Itu mungkin beberapa hal yang coba kita lakukan, gimana kita bisa bentuk disiplin dan tanggung jawab untuk anak-anak kita di rumah sih Bu. Nah, sahabat keluarga, kita sampai pada penghujung podcast Saga kali ini dan kita akan kembali berbincang dengan Pak Hari dan Pak Rizky. Pak Hari, ini kan tadi sudah banyak kita mendengar ya praktek-praktek baik yang dilaksanakan di rumahnya Pak Hari. Lalu kemudian tentu saja ada dampak ya kepada putra-putranya. Ini silakan untuk berbagi kepada sahabat keluarga. Kira-kira seperti apa itu Pak Hari dampaknya kepada anak-anak? Lalu hal apa yang bisa dibagikan kepada sahabat keluarga semuanya? Silakan Pak Hari. Iya. Saya dan istri biasanya saran sih Bu, memberikan rasa kasih sayang kepada anak itu harus dilakukan secara prioritas ya Bu ya, utama. Tapi dengan porsi yang sewajarnya. Karena kalau berlebihan juga kita memberikan kasih sayang terhadap anak itu menimbulkan dampak buruk juga Bu terhadap mental dan tumbuh kembang anak kita sendiri. Jadi memberikan rasa kasih sayang dengan porsi yang sewajarnya. Bukan berarti kita nggak sayang Bu, karena itu harus prioritas tetap. Tapi dengan porsi yang sewajarnya, tidak sangat berlebihan. Kalau saya sih seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Jadi ada porsinya untuk memberikan kasih sayang kepada anak, dan porsi itu tentu ditakar oleh setiap keluarga, yang mana di setiap keluarga ini pastilah memiliki porsi masing-masing, memiliki cara yang unik, namun ada pattern atau pola kira-kira yang bisa digetok tularkan dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Nah, kalau Pak Rizky gimana nih Pak? Kalau saya Bu, menurut saya anak itu haus akan ayah. Jadi kita sebagai ayah harus bisa membagi waktu untuk anak. Sesibuk apapun, coba luangkan waktu. Sekarang teknologi udah gampang. Zaman dulu orang susah mau ketemu, mau ngomong sama anak harus telepon. Sekarang kita bisa pakai video call, bisa ketemu langsung, tatap muka langsung, walaupun siang-siang. Kadang ketika anak itu mencari ayah, kita juga udah komitmen Bu sama yang di rumah. Pap, ini nih siang-siang si Haura nyariin aja gitu. Itu kita video call ya. Dan saya juga sebisa mungkin Bu mengupayakan itu tidak pernah mereject kalau dari rumah telepon. Jadi artinya bisa jadi itu sebuah momen yang saya bisa lewatkan, padahal waktu tersebutlah anak-anak itu butuh akan peran saya di peran ayah itu di rumah, walaupun siang, walaupun jamnya waktunya kita lagi bekerja gitu. Dan dua yang perlu coba dipesankan juga ke teman-teman sahabat keluarga, bahwa seperti yang tadi pada segmen-segmen sebelumnya,
kita harus nyatakan jihad sama gadget, Bu. Jadi itu udah bentuknya jihad, Bu, bukannya cuma usaha lagi. Karena itu udah berat banget itu urusan gadget itu. Bener sih. Nggak sepele itu urusan. Pembunuh waktu yang paling nyata tuh Pembunuh gadget. waktu paling nyata itu Iya. gadget. Saya juga mau kasih contoh gini, Bu. Fatir usia 8 tahun, kelas 3 SD. Teman satu kelasnya ada 18 orang. Hanya Fatir yang nggak punya handphone. Yang itu menjadi perjuangan kami sebagai orang tua, bagaimana bisa menjelaskan sebetulnya ke Fatir kenapa Fatir nggak punya handphone dan sebagainya. Itu makanya kalau kami berdua komitmen jihad sama gadget. biar nggak itu. Dan yang ketiga mungkin yang terakhir itu kita nggak boleh cepat lelah. Artinya sebagaimanapun kita belum berdampak sama anak ketika kita mencoba berbuat sesuatu yang baik, maka coba kita telateni, coba kita tekuni. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita sebagai bekal dia di masa depan nanti. Amin. Nah, sahabat keluarga, kita sudah mendengar ya, ada beberapa yang bisa kita garis bawahi bahwa di dalam setiap keluarga ini penting, artinya kehadiran orang tua secara utuh. Kalau seorang ibu layaknya hampir tidak diragukan lagi bahwa seorang ibu ini selalu memiliki kelekatan, kedekatan, dan juga engagement bonding dengan putra-putrinya. Namun kehadiran seorang ayah dengan berbagai alasan seringkali ini memang mesti diupayakan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh. Bersyukur beruntung kita memiliki dua contoh ayah yang masih muda, namun dengan kesadaran seorang ayah untuk melakukan parenting bersama-sama dengan pasangannya yang sangat baik, sangat tinggi, dan yang perlu untuk terus dikembangkan dan dapat kita contoh bersama. Nah, ini sebelum kita berakhir podcast kita kali ini, ada beberapa segmen jawab cepat challenge. Ya, Pak Hari, ini pertanyaan ini jawab cepat ya, karena ini pertanyaannya ada di sana, saya baca nih. Pak Hari, lebih milih me time atau quality time bersama keluarga? Quality time. Quality time. Jalan sama anak atau jalan sama pasangan? Jalan sama anak. Seru. 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 Pasangannya ditinggalin. Saya ajak juga, Bu. Dia ya. Anak dan pasangan, Bu. Kan milih. Iya. Ini mah milih. Nggak, ini milih loh. Anak atau pasangan, milih loh, atau loh. Anak. Dengan anak. Terus pasangannya gimana, nggak diajakin? Habis pilihannya anak dan pasangan, Bu. Berarti harus ada yang di. Jadi lebih asik sama Iya, anak. betul. Oh, Seru, Bu, gitu. anak, Bu, seru. Seru sama anak. Nah, ini Ibu Hari. Halo Ibu Hari, warning. Siap-siap ditinggal. Supaya nanti diajak jalan-jalan sama Pak Hari ini. Maaf ya, Mak. Karena pilihan. Yang ketiga, lebih pilih ajak anak jalan-jalan keluar rumah atau main gadget di rumah? Kalau pandemi usai, jalan-jalan keluar rumah, Bu. Oh iya, masih pandemi. Iya, Bu. Agak riskan ya, Bu ya. Tapi paling Sekarang kita ini. sekitar rumah aja sih, Bu. Main gadget atau main apa? Keluar rumah. Enggak, maksudnya kalaupun sekarang ini pandemi, kalau di dalam rumah main apa? Kalau saya kebetulan ada studio musik ya, Bu ya. Anak saya bisa main piano, yang kedua bisa main Oke. gitar. Ada lapangan basket juga, Bu. Oke, Gitu jadi aja. tetap masih pandemi di rumah, Di tapi rumah, tapi bukan bermain betul. gadget. Yang keempat, lebih pilih dengar anak yang sedang nangis atau diganggu anak ketika sedang kerja? Diganggu anak sedang kerja, Bu. Oh gitu ya, nggak tega lihat anak nangis. Karena itu pasti akan punya kerinduan, Bu, kalau nanti anak sudah besar. Kan nggak ada yang ganggu lagi, Bu. Gitu ya, Iya. mumpung masih bisa digangguin. Betul. Terakhir yang kelima, lebih pilih ngajak main anak atau mengerjakan pekerjaan rumah? Karena anak saya masih banyak yang kecil, senang main dengan anak. Senang kain dengan anak. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Hari. Sekarang sahabat keluarga, kita ke Pak Rizky. Ada 5 pertanyaan juga untuk Pak Rizky.
Nah, Pak Rizky ini pertanyaan jawab cepat ya. Pak Rizky lebih suka jalan-jalan ke alam atau ke mall sama anak? Mall yang ada alamnya. Di mana tuh? Oh, itu tuh yang ada akuarium. Akuarium Jakarta. Ada akuarium. Prefer ke alam, Bu. Prefer ke alam karena masih pandemi ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, lebih suka peluk anak atau dipeluk anak? Ditomprok anak, Bu. Oh, ditomprok ya. Iya. Kalau Iya. pulang pasti pada tomprok tiga-tiganya. Wah, Istrinya Bu. Itu beda. itu luar biasa ya. Kebahagiaannya kalau ditomprok anak ya. Kayak diharapkan ya kepulangannya itu, Masya Allah. Pertanyaan ketiga, lebih suka dongengin anak atau kasih tontonan di YouTube? Ah, dongeng, Bu. Dongeng tadi udah diceritain. Udah cerita. Kalau ini kan tiap hari udah jadi habit ini, udah jadi habit mendongeng. Ya, ini yang keempat, lebih sering beliin susu atau es krim buat Bareng, anak? Bu. Karena kalau beli susu pasti minta es krim. Jadi Pertanyaannya nggak pas. ini pertanyaannya bukan atau, ini dan ya. Bareng, Bu, selalu. Bareng Kesatuan. ini. Oh, iya iya. Nah, ini terakhir, lebih suka beliin baju atau beliin mainan untuk anak? Mainan, Bu, baju urusan maminya. Oh. Nanti salah model, salah ukuran. Iya, sahabat keluarga, kita sudah berada pada penghujung dari podcast Saga kali ini. Seru ya dengan menghadirkan para ayah-ayah muda. Berharap kedepannya semakin banyak lagi para orang tua yang menyadari betapa pentingnya arti parenting di dalam sebuah keluarga dilakukan sejak dini untuk tumbuh kembang anak yang baik dan tumbuh kembang anak yang benar. Semoga dengan tayangan ini kita semua dapat memetik berbagai pembelajaran dari pemutaran video kami tadi ya, DJ Pryor, kemudian Mbak Im Wong dan juga Paula Van Hoven. Ini terima kasih video-videonya. Hello DJ Pryor, thank you for the video. Halo Mbak Im dan Paula, kalau nonton ini terima kasih juga untuk videonya. Kami meminjam untuk sebuah bahan pembelajaran. Dan mudah-mudahan semua pembelajaran kita ini sampailah pada situasi di mana kesadaran selaku orang tua pada usia berapapun orang tua saat ini semakin lebih baik lagi dalam menghadirkan suasana yang baik, dalam menghadirkan sebuah parenting yang semakin baik lagi. Nah, sahabat keluarga, jangan lupa terus subscribe, tonton terus channel ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Bye-bye, Mami. Fatir, Falah. Sampai ketemu.